Salam saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri eskatologi di mana sekarang masuk dalam nubuat Alkitab yang kedua. Seperti yang kita pelajari dalam pengajaran nubuat Alkitab yang pertama, kita akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip nabi dan terpanggilnya para nabi. Kita akan melihat beberapa tugas yang Tuhan berikan kepada para nabi. Yang pertama adalah Samuel. Ya, saudara, dia sebagai nabi adalah menginformasikan para imam besar Eli bahwa Tuhan telah menolak keluarganya. Itu menunjukkan sebuah perkataan dari Tuhan kepada imam besar Eli yang karena ketidakberaniannya menegur anak-anaknya terhadap perbuatan mereka dalam pelayanan keimaman di kemah suci yang ada, sehingga Allah menegur imam besar Eli melalui Nabi Samuel. Nah, ayatnya ada di dalam Samuel pasal 3 ayat 4 sampai 18. Yang kedua adalah beberapa tugas yang Tuhan berikan kepada para nabi, yaitu Nabi Nathan. Dikatakan dia harus mengkonfrontasi Raja Daud tentang dosanya dengan Batseba, saudara. Jadi ini perintah Tuhan untuk menegur orang-orang yang memiliki tanggung jawab tetapi tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, dikatakan ketika itu Nabi Nathan diperintahkan Tuhan menghadap Raja Daud untuk memberitahukan tentang dosanya dengan Batseba, yang seperti kita ketahui bagaimana Daud berselingkuh dengan Batseba sehingga akhirnya melahirkan bukan hanya dosa perzinahan tapi dosa yang jahat sekali, yaitu merancangkan pembunuhan Uria, suami dari Batseba. Sehingga Raja Daud ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan. Seterusnya dikatakan Tuhan mengharuskan Daud memilih satu dari 3 hukuman atas sensusnya yang penuh dosa. Ya, di dalam 2 Samuel 24 ayat 10 sampai dengan 17. Ketika Daud merasa kerajaannya sudah besar, sudah berhasil memiliki tentara yang banyak, rakyat yang makmur, dan akhirnya Daud memerintahkan panglimanya untuk menghitung jumlah seluruh rakyat dari Israel, dan Allah akhirnya marah sekali dan memberikan 3 tulah kepada Daud, dan itu dinyatakan kepada Daud, ya saudara, untuk Daud memilih 3 tulah atau 3 hukuman atas sensusnya yang penuh dosa. Jadi karena tanpa disadari oleh Daud, dia melakukan sensus itu bukan karena memang seharusnya untuk menghitung kependudukan yang ada pada zaman itu, tetapi di dalamnya ada niat-niatnya atau motivasinya yang tidak benar yang membuat Allah marah, karena Allah lah yang membuat Daud menjadi besar. Seterusnya dikatakan Nabi Elia, ya, dikatakan dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Ahab, saudara, di mana Raja Ahab, Raja Israel yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala di Israel, menjadi raja di Israel, ternyata di dalam perjalanannya dia menikahi seorang ratu yang bernama Isabel, dan di dalam perjalanannya Ratu Isabel ternyata banyak mempengaruhi kerohanian dan sikap Raja Ahab, sehingga Raja Ahab itu jatuh di dalam penyembahan berhala dan membawa rakyatnya menyembah berhala. Nah, sehingga Allah memerintahkan Elia untuk memperingatkan Raja Ahab. Dikatakan akan ada kekeringan dan kelaparan yang amat dahsyat, kurang lebih 3 sampai
3,5 tahun, saudara-saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 17 itu dijelaskan bagaimana peringatan Elia kepada Raja Ahab. Seterusnya, kalau kita baca Alkitab dengan baik, ada Yunus yang disebut nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi Niniwe, ya saudara, yang dikatakan dia harus memberitahukan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan oleh Allah. Dan Yunus diperintahkan, tetapi dalam perjalanannya Yunus ternyata tidak ingin menjalankan perintah Tuhan, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe ini layak untuk dibinasakan, ya, karena mereka jahat sekali menurut pandangan Yunus. Tetapi Yunus tidak mengerti bahwa semua bangsa itu pilihan Tuhan, ciptaan Tuhan, sehingga sekalipun orang-orang Niniwe, saudara, bangsa Asyur pada waktu itu sangat jahat, ya, di mata Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa sangat menakutkan, sehingga Yunus sebagai nabi dari Israel pun tidak menerima itu untuk orang-orang kota Niniwe itu diselamatkan, sehingga dia berlari dari panggilan Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan memanggil kembali dia melalui mulut ikan ditelan selama 3 hari, dan akhirnya dia melakukan perintah Tuhan untuk menyatakan pernyataan atau suara Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe untuk bertobat, saudara. Di dalam Yunus 1 ayat 2, Yunus 3 ayat 1-2, bagaimana Allah memerintahkan Yunus memperkatakan suara Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Jadi Allah cinta segala bangsa, karena segala bangsa itu pun ciptaan Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara, dari pengertian atau penjelasan beberapa nabi yang saya jelaskan tadi, saudara, dikatakan kita akan mempelajari, ya, para nabi-nabi yang diperintahkan tugas Tuhan. Yang pertama adalah tugas-tugas nabi. Saat kebanyakan orang berpikir tentang deskripsi atau penjelasan-penjelasan, urutan-urutan atau tugas-tugas para nabi bagi seorang nabi gitu, mereka segera akan berpikir tentang mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan yang dramatis, yang luar biasa akan hari akhir, kiamat, atau masa depan. Nabi umumnya lekat dengan citra peramal, saudara. Karena Nabi setiap kali memperkatakan itu cenderung untuk hal yang akan datang. Tetapi tidak seperti itu saja, saudara. Ya, walaupun memang cenderungan sesuatu yang akan datang terjadi karena peristiwa yang pasti karena melanggar perintah Tuhan. Seperti yang tadi saya jelaskan, beberapa nabi diperintahkan menegur orang-orang yang memang layak ditegur karena melakukan dosa yang menyakiti hati Allah, dan dikatakan akan terjadi sesuatu terhadap kamu kalau kamu tidak bertobat, gitu ya. Yang terakhir kita dimanakan Yunus diperintahkan untuk ke kota Niniwe supaya mereka bertobat, kalau tidak ya mereka akan dibinasakan. Itu sebuah perkataan nubuat. Kalau orang-orang Niniwe tidak mau bertobat, pasti kota Niniwe akan dihancurkan. Dan memang dalam waktu beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian, memang kota Niniwe akhirnya dibinasakan, saudara. Tapi dalam masa Yunus ini, mereka mau mendengarkan perkataan Tuhan melalui Nabi Yunus, sehingga akhirnya mereka boleh diselamatkan. Dan amarah Tuhan untuk menghancurkan kota Niniwe akhirnya diundur atau dipadamkan, saudara-saudara. Nabi-nabi Alkitab meramalkan masa depan dengan keakuratan 100%, saudara. Dan mengumumkan Mesias yang akan datang, kedatangan antikristus, dan akhir zaman, saudara. Itu jelas, pasti, jalan tahun demi tahunnya, dan semua perkataan Tuhan di dalam nubuatan para nabi itu semuanya terpenuhi, saudara. Ya, ini dikatakan keakuratannya 100%. Aspek pelayanan Nabi yang ini sering disebut memberitahu terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang akan datang diperkatakan sekarang. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah aspek pelayanan
nabi yang paling utama. Jadi nabi adalah kepanjangan lidah dan juru bicara Tuhan untuk meramalkan dan memperlihatkan terlebih dahulu masa depan Israel dan bangsa-bangsa lain. Aspek meramalkan masa depan dari misi nabi ini atau nubuat-nubuat Alkitab tentang hari-hari terakhir atau sering dikatakan akhir zaman yang belum digenapi merupakan fokus utama ya dari penjelasan saya ke depan ya, dari nanti bagian demi bagian yang saya akan jelaskan melalui YouTube ini, saudara ya. Bagaimanapun saudara, penting untuk mengingat bahwa para nabi juga memiliki pesan yang kuat dan ada sangkut pautnya dengan orang-orang di zaman mereka. Aspek pelayanan nabi yang ini kadangkala disebut memberitahu langsung. Jadi ada yang memberitahu langsung yang akan terjadi dalam waktu yang pendek, saudara, tapi ada juga yang akan datang, saudara. Nah, dikatakan nabi menggaungkan langsung pesan Tuhan kepada generasinya sendiri, sehingga dia sendiri juga mengalami gitu ya, apa yang dia nubuatkan dialami. Banyak nabi-nabi yang diperintahkan Tuhan dan dia sendiri mengalami akibat perkataan Tuhan melalui bibir mulutnya, memperkatakan kepada orang-orang yang harus mendengarkan bahwa akan terjadi sesuatu, dan para nabi itu pun mengalami dari peristiwa perkataan yang dilakukannya itu. Ya, saudara bisa melihat bagaimana Nabi Yeremia menjelaskan bahwa akan ada penghancuran Yerusalem, akan ada raja yang akan dibunuh kalau melawan dan sebagainya, dan Yeremia mengalami, saudara, perkataan itu, dan dia sendiri akhirnya mengalami akibat dari perkataannya, karena banyak akhirnya raja-raja yang marah sama dia, sehingga akhirnya dia dihukum karena perkataannya sering terjadi dan menakutkan untuk raja-raja yang bandel-bandel ini, saudara ya. Dikatakan tujuan keseluruhan kedua aspek jabatan nabi ini sama. Entah apakah si nabi sedang memberitahu langsung umat zaman mereka, atau zaman nabi itu juga masih hidup saat itu, atau memberitahu terlebih dahulu akan peristiwa-peristiwa masa depan, atau peristiwa-peristiwa yang akan datang, ya saudara. Nah, ini dua aspek ini yang sering diperkatakan, disuarakan oleh para nabi, saudara. Dan itu juga bahagian untuk aspek masa depan, ya, tentang akan datangnya Mesias, tentang kelahiran Mesias, tentang pelayanan Mesias, tentang penderitaan Mesias di dalam penderitaan dan sampai ke kayu salib, mati di kayu salib, dan juga nubuatan dikuburkan, nubuatan juga tentang dia dibangkitkan, dan seterusnya dia naik ke surga, saudara. Itu nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh para nabi melalui kitab perjanjian lama, saudara. Dan itu semua telah dinyatakan, ya, digenapi pasti 100%, saudara. Karena itu nubuatan yang memang Allah percayakan kepada nabi yang sungguh-sungguh juga mau memperkatakannya itu. Dan itu, saudara, tidak sembarangan. Ya, nabi itu akan mengalami penderitaan kalau teguran dia kepada raja, raja itu tidak terima, dihukum. Bisa jadi nabi itu, ya. Contoh kayak Yeremia gitu ya. Itu begitu dia menegur, habis dia dibenci, dihukum, ya, saudara. Dan seterusnya dikatakan begini, entah apakah nabi ini memberitakannya yang tadi saya jelaskan secara langsung atau tidak langsung, saudara. Dan itu yang Tuhan percayakan, ya saudara. Karena saudara, sasarannya adalah memanggil umat untuk percaya kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tunduk pada kehendaknya bagi kehidupan mereka. Intinya, pelayanan nabi adalah memanggil umat untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jadi para nabi itu, saudari,
diperintahkan memperkatakan perkataan-perkataan Tuhan itu, saudara, tujuan utamanya adalah untuk membawa kembali orang Israel atau pemimpin-pemimpin Israel kembali kepada Tuhan, kembali kepada tuntunannya, kepada aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan, khususnya melalui Nabi Musa dan dengan Taurat yang telah dituliskan, saudara. Nah, itu banyak dilanggar oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin Israel, sehingga rakyatnya pun melakukan juga, dan itu membuat Allah murka, saudara. Juga penting, saudara, untuk memahami bahwa dalam fungsi Nabi untuk memberitahu langsung, untuk unsur memberitahu terlebih dahulu, selalu ada sampai pada batas tertentu. Jadi ketika para nabi berbicara pada umat zaman mereka tentang situasi-situasi saat itu, mereka umumnya memasukkan peringatan-peringatan. Tetapi juga bukan hanya peringatan, tapi kekuatan-kekuatan atau penguatan hati tentang masa yang akan mereka alami, karena nabi itu pun akan mengalami, saudara. Sehingga dia memberikan kekuatan akan apa yang dia perkatakan, akan ada terjadi nanti Israel akan dihancurkan oleh bala tentara Babel dan seterusnya. Itu kan akan terjadi, belum terjadi. Tetapi Nabi tahu bahwa dia akan masuk di dalam masa penghancuran itu, sehingga dia juga bukannya sekedar memperkataan-perkataan Tuhan, tapi juga memberitahukan kepada orang-orang yang ada supaya mereka juga tetap setia, ya, tetap taat, sehingga mereka tidak mengalami. Kalaupun nanti mereka mengalami, mereka ada di dalam lindungan Allah. Tetapi yang tidak bertobat, mereka akan mengalami, ya, kesengsaraan yang besar. Ya, itu terjadi ketika Babel menghancurkan Israel habis-habisan, saudara. Tapi ada beberapa orang yang masih taat, saudara, tidak mengalami kematian, bahkan aniaya tidak. Saudara bisa melihat seterusnya bagaimana Daniel, ya, dengan ketiga teman-temannya tidak mengalami kebinasaan, apalagi penganiayaan. Bahkan mereka diberikan kepercayaan oleh Raja Babel untuk menjadi pemimpin, ya. Ketika mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan, perkataan Nabi yang mengancam, menakutkan, yang menyeramkan yang akan Allah lakukan, ya, untuk Allah menghukum bangsa Israel, tidak terjadi terhadap mereka, karena Allah memisahkan orang yang taat dan yang tidak taat, saudara. Nah, ini yang kita harus mengerti. Jadi ketika para nabi berbicara pada umat zaman mereka tentang situasi-situasi saat itu, ya, jadi mereka umumnya memasukkan peringatan-peringatan dan penguatan hati, ya, tentang masa depan, ya, di dalam pesan-pesan para nabi itu. Hampir semua nabi muncul pertama kali sebagai peramal, ya, seperti peramal, padahal dia bukan peramal, dia memang menyatakan akan terjadi dari Tuhan. Dia bukan peramal, dia aja seorang manusia biasa yang dipercayakan oleh Tuhan dengan hati yang lebih dari manusia biasa. Hatinya mencintai Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan, sehingga kita ketahui nabi-nabi ini tidak diketahui, ya, tidak semua diketahui dari mana kehidupan yang sesungguhnya. Hanya diperkatakan saja sedikit tentang siapa nabi ini. Tetapi setiap mereka dipercayakan dan mereka menjalankan perkataannya, ya, sekalipun belum terjadi, itu pasti akan terjadi, saudara. Sehingga dianggap nabi-nabi itu adalah peramal, ya, yang setelah terjadi mereka baru sadar, oh ya, nabi ini pernah memperkatakan ini, makanya terjadi. Jadi sepertinya nabi-nabi itu disebut peramal-peramal, saudara. Padahal tidak. Mereka tidak memperkatakan ramal, memperkatakan perkataan Tuhan yang akan terjadi kalau mereka tidak taat. Tapi kalau mereka taat, sebenarnya perkataan itu pun akan gugur, saudara, karena Allah penuh kasih kepada bangsa pilihannya. Ramalan tampaknya menjadi inti sesungguhnya dari jabatan dan fungsi nabi, saudara. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Betapapun sambil selalu menyadari aspek masa depan dari semua nubuat, penting bagi saudara dan saya untuk juga mengingat fungsi, saudara, fungsi penting para nabi bagi masyarakat di zaman mereka.
Dalam kitab suci setidaknya ada 5 tugas atau fungsi atau misi spesifik yang dipenuhi para nabi saat mereka mengumumkan pesan Tuhan kepada umat Tuhan pada zaman mereka. Ya, ada 5 fungsi untuk memberitahukan langsung. Yang pertama adalah nabi itu reformator. Nabi-nabi berfungsi sebagai reformator. Mereka secara konsisten memanggil umat untuk taat pada hukum Tuhan. Para nabi merupakan pengkhotbah etika dan moral yang mencela semua kejahatan moral, kejahatan religius. Yang kejahatan religius itu contoh ya, kita sering memperkatakan nubuatan tapi bukan dari Tuhan, sepertinya dari Tuhan tetapi tidak. Kita ngaku-ngaku nabi sehingga kita dihormati oleh manusia, tetapi sebenarnya tidak, dan itu menyakiti hati Allah. Itu kejahatan religius ya. Juga banyak yang mengaku akan melakukan mujizat-mujizat, tetapi mujizatnya dengan cara-cara yang tidak berdasarkan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi mencela masalah sosial pada zamannya ya. Nabi Tuhan dipanggil untuk tanpa gentar menghardik penyembahan berhala, perzinahan, penindasan terhadap orang-orang yang miskin dan membutuhkan keadilan, saudara. Ya, dan ini yang dilakukan oleh para nabi ya. Ketidakadilan, kebobrokan sosial, kebobrokan moral, bahkan politik, saudara. Nabi berani menegur raja-raja, ya, pemerintah-pemerintah yang tidak taat atau tidak melakukan seluruh prinsip-prinsip atau perkataan firman Allah yang Tuhan ajarkan melalui Taurat Musa, saudara. Jadi para nabi memanggil umat untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Bukan hanya umat, para pemimpin-pemimpin juga yang berbalik dari kasih Tuhan dan perkataan firman-Nya dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah tugas nabi ya, sebagai reformator. Ada juga tugas nabi sebagai negarawan, saudara. Nabi-nabi menghadap para raja dan memainkan peran sebagai negarawan dalam urusan-urusan nasional. Saudara, ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Ada 2 raja ya. Yang pertama di Israel, Saul dan Daud. Mereka juga adalah nabi, padahal mereka raja, tetapi mereka diperkatakan nabi. Namun kedua peran tersebut bahkan pada masa itu dipisahkan secara jelas, saudara. Tetapi Tuhan akhirnya menimbulkan nabi yang lain dari kedua raja ini, saudara. Karena dalam perjalanan raja yang sudah di dalamnya ada juga kenabian tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai seorang nabi. Maka Allah melahirkan atau memunculkan nabi yang ada, yaitu namanya Samuel, untuk mengkonfrontasi Saul tentang ketidaktaatannya. Karena dia raja yang dinubuatkan, raja yang ditabiskan melalui kehendak Tuhan, dan juga raja yang sebenarnya dia juga bagian dari kenabian. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 13-23. Dan Nabi Nathan mengkonfrontasi Daud ketika ia melakukan pembunuhan dan perzinahan. Jadi Daud sebenarnya juga nabi, tetapi dalam prakteknya, dalam dia memegang jabatan sebagai raja, nilai-nilai kenabiannya sepertinya tidak berjalan. Maka Allah memunculkan seorang nabi yang namanya Nabi Nathan untuk menegur Daud melakukan perbuatan yang tidak layak sebagai raja, dan juga sebenarnya dia adalah nabi, saudara. Ketika ia melakukan pembunuhan dan perzinahan di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-12. Yang seterusnya dikatakan nabi juga penjaga. Nah, nabi-nabi berfungsi sebagai penjaga umat. Penjaga umat yang bagaimana? Tuhan membangkitkan para nabi untuk menunjuk bahwa kemurtatan religius umat dan untuk menyerukan peringatan akan penghakiman atas umat bila mereka tidak berbalik dari kemurtatan religius atau penyembahan berhala. Nah, nabi ya dijadikan Tuhan juga sebagai penjaga supaya umat Allah jangan menjadi penyembah berhala. Sehingga ketika pemimpin-pemimpin tidak benar, nabi lah yang dimajukan Tuhan untuk memperingatkan
para raja atau pemimpin-pemimpin Israel, sehingga rakyatnya yang terlibat atas perintah raja menjadi penyembah berhala bisa diselamatkan. Seterusnya dikatakan nabi sebagai perantara. Nabi-nabi berfungsi sebagai perantara bagi umat Tuhan. Karena umat Tuhan kan karena dosa mereka mengikuti perintah nabi yang perintah raja yang tidak tepat, sehingga mereka pun akhirnya tidak memiliki kepekaan akan Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan berkurang atau bahkan bisa hilang, saudara, karena penyembahan berhala itu. Nah, sementara juga para imam-imam yang ada merupakan perantara utama harusnya, ya, yang menjadi bagian dari suara Tuhan, yang mempersembahkan korban-korban bagi umat. Para nabi juga akhirnya memegang peran ini karena imam-imam tidak menjalankan tugas keimamannya dengan baik, sehingga bangsa Israel banyak melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, ini akhirnya terpisah dari kegiatan pengorbanan dan upacara. Ada sejumlah contoh nabi yang berdoa bagi kebutuhan umat yang seharusnya itu tugas imam, saudara. Pertama, di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 6. Seorang hamba Tuhan tak dikenal berdoa bagi Raja Yerobeam. Yang kedua, 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Ya, nabi yang sebagai perantara, karena keimaman juga sudah tidak berjalan pada zaman itu dengan baik. Imam ada melakukan semua prinsip-prinsip pengorbanan yang ada di Bait Allah, tetapi itu hanya sekedar korban saja. Hidupnya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya prinsip ini juga saudara harus mengerti. Apakah engkau seorang imam Allah, engkau pelayan Tuhan, engkau hamba Tuhan, engkau pengkhotbah, engkau pembicara, engkau pengajar-pengajar yang hebat-hebat, ngerti Taurat, ngerti firman Allah dengan baik, tapi hidupmu masih juga menjalankan hal-hal yang tidak benar, sebenarnya engkau juga hati-hati. Kita juga terus harus berhati-hati. Jangan dikira ketika kita menyatakan pengajaran-pengajaran ini atau berkhotbah tentang kebenaran firman Allah kepada umat, itu tidak untuk kita. Ingat baik-baik, waktu kita menegur seperti ini, tidak ke kita. Artinya hati-hati. Jadi kita jangan terlalu bangga ketika kita merasa kita hebat tentang firman Allah, tentang teologi dan sebagainya. Lihat bagaimana hidupmu. Karena Tuhan katakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Sepertinya kau hebat dalam pengajaran, hebat berkhotbah, hebat melayani, dan sebagainya di dalam pelayanan kegerejaan. Tetapi sesungguhnya engkau tidak mengenal Allah. Engkau hanya tahu firman-firman yang kau pelajari, tetapi hatimu jauh dari Tuhan, kata firman Allah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan ketika kita dipercayakan Tuhan menyatakan firman, karena 3 sedang menanti panah ke kita firman Allah ini. Dikatakan firman Allah itu seperti pedang yang bermata 2, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa. Jadi yuk mari kita hamba-hamba Tuhan, kita memang dipercaya Tuhan berkhotbah, mengajar, menuntun, membimbing. Orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita bimbing, kita ajar. Tetapi ingat baik-baik, kita 3 bahkan dituntut Tuhan lebih berat daripada orang yang kita didik dan kita ajar. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita ajarkan semata-mata itu adalah suara Tuhan. Dan Tuhan ingatkan ke kita dulu yang kita harus tahu. Kalau engkau tetap merasa dirimu benar, sebenarnya engkau tidak lagi nabi Tuhan. Engkau tidak lagi hamba Tuhan. Engkau menjadi hamba uang, hamba ketenaran, hamba kehebatan, hamba kepandaian. Bukan hamba Tuhan lagi. Camkan ini baik-baik. Kebenaran yang kita nyatakan bukan untuk menyatakan kita hebat, tetapi kita dipercayakan Tuhan menjadi suara Tuhan. Tetapi kita pun juga harus menjadi contoh karena kita hidup di dalamnya. Seperti Nabi Yeremia, ketika dia memperkatakan akan adanya kehancuran Yerusalem, dia juga ada di dalamnya. Dia juga mengalami penderitaan di dalam nubuatan yang dia perkatakan. Kalau dia tidak benar, bisa 3 kali lipat dia kena. Ya, bisa lebih dari itu. Bahkan Tuhan bisa lebih marah. Jadi kita juga demikian, saudara. Firman Allah mengatakan demikian. Pengajar akan lebih berat hukumannya daripada orang yang diajarkan. Jadi jelas ya, saudara, Elia berdoa bagi putra seorang perempuan Sunem. Yeremia 7 ayat 16
dikatakan Yeremia terus-menerus berdoa meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa yang memberontak. Karena Yeremia tahu dia mendapatkan satu pernyataan akan ada terjadi penghancuran yang luar biasa. Pembinasa yang luar biasa jahatnya. Saudara, pada zaman itu saudara, itu dikatakan bayi dibelah saudara. Wanita hamil pun perutnya dibelah saudara. Kejam sekali tentara Babilonia itu saudara. Jadi Yeremia dalam penglihatannya pun sudah tahu bahwa akan ada bangsa yang luar biasa jahatnya akan menghancurkan Israel saudara. Makanya dia terus berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi bangsanya tidak mau bertobat. Maka akhirnya Tuhan hancurkan dengan mengirimkan bala tentara Babel yang luar biasa. Di dalam Amos 7 ayat 2 dikatakan Amos meminta Tuhan mengampuni Israel. Seterusnya, nabi itu juga dikatakan penghibur dan penasehat. Nabi-nabi menghibur dan menasehati umat Tuhan. Para nabi sering dikarikaturkan sebagai orang yang selalu menyeru-nyerukan hari kiamat dan menghabiskan seluruh waktu mereka untuk keluyuran mencerca orang atas dosa-dosa mereka. Seperti yang sudah kita ketahui, ini tentu saja merupakan bagian dari panggilan para nabi. Namun, saudara, kita sering lupa bahwa sebuah aspek atau kunci dari pelayanan nabi adalah untuk menghibur dan menasehati. Karena dia tahu betapa dahsyatnya hukuman Tuhan. Makanya dia katakan, jangan berdosa, jangan, karena hukuman Tuhan itu dahsyat sekali. Makanya dia memberikan nasihat, tapi dia juga menghibur. Kalau kamu bertobat, kamu pasti selamat. Tuhan pasti akan menolong engkau. 1 Korintus 14 ayat 3 mengatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasehati, dan menghibur. Para nabi dipanggil Tuhan lagi dan lagi untuk mengingatkan umat untuk setia. Mengingatkan supaya mereka tetap setia. Tetap mengasihi. Tetap kemurahan dan belas kasihannya. Supaya itu akan terus memenuhi kehidupan kita. Dengan mendesak umat untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, para nabi membangun dan menasehati umat Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 1-2, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya itu sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Nabi Nahum yang namanya artinya atau bermakna penghiburan, membawa penghiburan kepada bangsa Israel dengan meramalkan dan memperlihatkan terlebih dahulu hancur beleburnya kota jahat Niniwe. Yang tadi saya jelaskan bagaimana Yunus dipercayakan oleh Allah untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi pada zaman Nabi Nahum, kota Niniwe yang jahat ini dihancur leburkan. Nah, Nabi Nahum ini sering disebut kitab yang dengan senang hati akan ditulis oleh Yunus. Yunus senang karena memang Yunus tahunya pasti harusnya dihancurin. Karena orang-orang Niniwe ini nggak ngerti pertobatan. Tapi puji Tuhan pada saat Yunus memperkatakan itu, raja dan rakyat Niniwe mau bertobat. Maka zaman mereka tidak mengalami kehancuran, hukuman dari Tuhan. Sehingga kalau Yunus ada, Yunus senang tuh kan, gua tahu nih, ya nih manusia yang sulit bertobat, ngapain diselamatkan gitu loh. Ya, tapi Allah Maha tahu, saudara ya. Ternyata apa yang diperintahkan kepada Yunus terjadi, mereka bertobat. Tapi setelah itu mereka berbuat dosa lagi keturunan-keturunannya. Ya itu lain lagi urusan. Ya. Jadi saudara, Nahum dengan jelas menuturkan penghakiman dan penghiburan yang saling berdampingan. Ini unik pada Nabi Nahum ini. Kendati hampir semua nabi berbicara tentang penghakiman dan murka, atau murka Tuhan atas mereka yang tidak bertobat, banyak juga yang mengakhiri pesan mereka itu dengan janji akan masa depan yang mulia di kerajaan Mesianik. Nah, Nahum unik, semua perkataannya selalu ada janji dan penghiburannya. Tapi hampir nabi-nabi selalu memperkatakan sesuatu yang keras saja gitu ya. Walaupun tadi saya sudah jelaskan ada juga ya
yang memberikan bahwa Tuhan juga akan memulihkan mereka ketika mereka mau bertobat. Nah, saudara, kendati hampir semua nabi berbicara tentang penghakiman dan murka Tuhan atas mereka yang tidak bertobat, tetapi juga Tuhan juga mengakhiri pesan mereka dengan janji akan masa depan yang mulia di kerajaan mesianik. Jadi bahkan di tengah-tengah penghakiman, ada pesan indah akan harapan, penghiburan, dan nasihat. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ringkasan dari seorang penulis yang indah, dikatakan perkataan yang luar biasa. Para nabi dengan berani menghardik kejahatan, mencela kebobrokan politik, penindasan, penyembahan berhala, dan kemerosotan moral. Mereka adalah pengkhotbah kebenaran. Mereka adalah reformator dan pembangkit kembali kerohanian agama. Selain sebagai nabi-nabi penghakiman atau berkat masa depan, mereka dibangkitkan pada masa-masa krisis untuk memberi petunjuk, menghardik, memperingatkan, dan menghibur Israel. Namun sering terjalin dengan pengajaran etika dan moral. Mereka dapat ditemukan dengan sejumlah ramalan akan peristiwa-peristiwa masa depan yang berkenaan dengan Israel, bangsa-bangsa, dan kerajaan mesianik. Berselancar dalam kebenaran. Amin.